Dipersembahkan oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di penghujung Ramadan, sudah di akhir-akhir puasa. Sudah banyak mungkin yang sudah mempersiapkan untuk bagaimana lebaran, bagaimana pulang kampung. Nah, tapi jangan lupa kesempurnaan puasa yaitu dengan menunaikan zakat. Jangan sampai puasa kita tidak sempurna hanya gara-gara lalai tidak menunaikan zakat. Untuk itu pemirsa, dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan ini kita mengangkat sebuah tema yaitu sempurnakan puasa dengan zakat. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah ada Ustadz Fauzan Hidayatullah dan juga Syekh Muhammad Jaber. Disiarkan dari Masjid Jami Al-Muawanah, Jalan Banawati, Komplek Dirgantara 3 Lanut Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika sama-sama ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Syekh Muhammad Jaber. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah selalu berikan kesehatan, amin. Allah berkahi langkah dakwah beliau, amin. Dan senantiasa istiqomah membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustaz Sofyan, hadirin Bapak Ibu, jamaah Masjid Jami Al-Muawanah, serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya Bu? Masih, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan ya Bu ya. Insya Allah sampai berbuka nanti puasa kita dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah. Karena dalam hadis qudsi Allah menyampaikan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk hanya beribadah untuknya yang kaitannya dengan hablum minallah. Tetapi juga bagaimana kita diperintahkan untuk peduli terhadap sesama, yakni yang kaitannya dengan hablum minan nas yang ditandai di bulan suci Ramadan ini dengan kita melaksanakan ibadah zakat fitrah atau zakat fitr. Jadi zakat ini merupakan ibadah terutama atau wabil khusus zakat fitrah ini merupakan ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan selepas kita menunaikan rangkaian ibadah kita, ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pentingnya zakat atau ibadah zakat ini
Sehingga dikatakan menjadi penyempurna ibadah puasa kita. Kenapa dikatakan zakat sebagai penyempurna ibadah puasa kita? Nabi SAW menyampaikan zakat al-fitri tuhratun lis-shaim 'anil lagwi war-rafath. Yang pertama, zakat fitrah ini sebagai upaya untuk menyucikan diri kita dari apa? Dari perbuatan, dari perkataan yang keji dan sia-sia yang mungkin yang kita lakukan selama kita menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kadang kan kita dalam muamalah enggak terasa ya Bapak Ibu ya. Misalkan ibu-ibu nih biasanya lagi ngabuburit gitu kan. Atau lagi belanja sayur buat nyiapin takjil. Enggak terasa kita ngomongin tetangga kita. Dan biasanya Bu, kalau gosipnya, obrolannya makin seru, apalagi makin penting, cirinya 2 Bu. Cirinya berapa Bu? 2. Gerakan tangan semakin sedikit, suara semakin pelan. Contohnya begini. Misalkan ngomongin temennya, namanya Pok Romlah misalkan. Shh, Pok Romlah, iya, Pok Romlah. Biasanya gitu Bu, orangnya lewat gitu kan. Akhirnya pas orangnya lewat, suaranya gak keluar, mulutnya doang yang komat kamit. Shh. Pas ditanya, ngomongin gue lu ya. Dia berlindung di balik kata-kata maaf. Maaf, gue mah gak ngomongin lu. Lah terus dia ngomongin siapa gitu kan. Nah ini yang terjadi. Hati-hati Bu. Dari ghibah yang kita lakukan al-ishtighal bi'uyubil khalq. Ini kita membicarakan aib orang lain akan merusak pahala puasa kita. Zakat menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan tersebut. Karena jangan sampai dengan kita berbicara atau membicarakan keburukan orang lain, ini dapat mengurangi puasa kita. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumiddin, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan ada suatu riwayat ketika itu ada dua orang wanita. Yang ketika itu 2 orang wanita ini sedang mengadu kepada Rasulullah dalam kondisi yang lemah. Ya Rasulullah, saya kondisinya lemah. Boleh enggak sih saya berbuka saja? Apa respon Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengambilkan satu wadah, didekatkan kepadanya dan seketika satu wanita itu memuntahkan dengan muntahan darah dan daging yang segar. Na'udzubillah. Dan tidak lama temannya yang satu lagi ini memuntahkan dengan muntah yang sama. Kemudian orang-orang menyaksikan dan Rasulullah menyampaikan, 2 wanita ini mampu memuasakan dirinya dari hal-hal yang halal ya. Dia menjaga dirinya gitu ya dengan puasa, tapi dia tidak mampu memuasakan lisannya. Dia berpuasa tapi suka berghibah. Dia berpuasa tapi membicarakan, menggunjing, membicarakan atau membongkar aib-aib saudaranya. Sehingga wala yaghtab ba'dukum ba'du kata Al-Qur'an. Janganlah engkau melakukan perbuatan ghibah seakan-akan seolah-olah engkau diibaratkan seperti engkau memakan daging saudaramu sendiri. Na'udzubillah. Sehingga ini yang terjadi, jangan sampai kita tak terasa dalam muamalah kita merusak dari pahala zakat kita. Ya Bu ya, gara-gara ngomongin tetangga, hidup jadi berantakan. Hobi emak-emak sekarang ngomongin aib sesama. Kalau lagi kumpul-kumpul gosipin temennya. Gosip lagi, digosok makin. Aduh hati bahaya, bisa-bisa masuk neraka. Bukan kata syair Bu, tapi kata Nabi. Kenapa ada yang mengadu inna fulana ya Rasulullah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, si fulan ini rajin puasanya, rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, tapi di sisi lain dia pernah menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Apa jawaban Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan, dia akan termasuk daripada golongan daripada api neraka atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi zakat ini
yang harus kita keluarkan sebagai penyempurna daripada kekurangan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang berikutnya, puasa menghindari kita atau mendidik kita daripada sifat-sifat yang sia-sia atau dalam menjaga diri kita daripada sifat ketamakan atau kerakusan. Dan zakat mendidik kita untuk kita bersikap ikhlas dalam memberi. Apa maksudnya? Puasa mendidik kita, menjaga diri kita dari sifat kerakusan dan ketamakan. Makanya puasa mendidik kita dengan istilah tanzimul nafs. Bagaimana melatih diri kita daripada hal-hal yang serakah. Kadang kan kita lagi buka puasa, mazhab yang dipakai mazhabnya mazhab all you can eat. Benar Bu? Ada kolak dihabek, ada berkat disikat, pisang molen ditelan, benar? Akhirnya dia berat mau ibadah, kata Imam Syafi'i yud'afu sahibahu anil ibadah. Dia berat mau ibadah, akhirnya dia tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Nah, makanya hati-hati dengan zakat kita bisa mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan dan menyempurnakan. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita keluarkan, ibadah kita di bulan suci Ramadan menjadi ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah yang kembali mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ibadah puasa kita di bulan Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, namun lebih dari itu untuk menyempurnakan puasa kita, membersihkan hati kita, yaitu dengan menunaikan zakat. Terlebih merupakan tanggung jawab sosial kita selama 1 bulan penuh menunaikan ibadah puasa. Nah, di segmen berikut pemirsa, guru kita Syekh Muhammad Jaber juga akan memberikan tausiah berkaitan dengan menyempurnakan puasa kita dengan menunaikan zakat. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dan seluruh jamaah, khususnya jamaah Masjid Al-Muawanah dan khususnya pengurus masjid, para imam, para alim ulama, wabil khusus guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Semoga selalu Fauzan, selalu menang dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa berpuasa, bisa beribadah, bisa beramal saleh di bulan suci Ramadan. Tapi ada salah satu amalan yang sangat penting, yaitu zakat. Zakat itu yang dimaksud ada 2, zakat secara umum, zakat harta, dan di akhir Ramadan ada zakat fitrah. Tujuan zakat itu membersihkan hati kita, jiwa kita dari sifat kikir, bakhil. Seorang yang suka memberikan harta kepada orang lain, baik infak, zakat, sedekah, zakat fitrah yang terbaik kepada orang lain, itu bukti dia menjaga hati supaya tidak terlalu bergantung kepada harta. Tidak begitu cinta harta, tetapi mencintai amalan saleh. Abdullah, hamba Allah. Pernah dengar enggak? Hamba Allah. Betul? Ada
hamba uang. Pernah dengar enggak? Enggak ada ya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qal ta'isa 'abdud dinar ta'isa 'abdud dirham, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba uang, hamba fulus. Tahu fulus? Tahu semua. Berarti disebutkan dalam hadis hamba uang. Artinya apa hamba uang? Hamba Allah, seorang itu yang salat, ruku', sujud, beribadah. Gak pernah kita lihat seorang taruh uang, salat, hamba uang. Gak, maksudnya apa? Seorang yang cintanya kepada uang itu tinggi. Mencintai uang, mencintai harta. Merasa itu harta saya. Karena itu susah memberikan kepada orang lain. Itu abdud dinar, abdud dirham. Celakalah orang seperti itu. Rizki itu diberikan oleh Allah. Lalu diminta oleh Allah untuk infak kepada orang lain. Zakat. Dari apa? Bukan rizki kita. Dari rizki yang diberikan oleh Allah. Karena itu selalu dalam Al-Quran, wa anfaqu mimma razaqnahum. Mereka infak dari rizki yang diberikan oleh Allah. Artinya rizki itu bukan karena kekuatan kita, kecerdasan kita. Itu dari Allah. Silakan. Dan Allah minta, silakan berikan kepada orang lain. Kalau kita memberikan zakat, infak, sedekah, apalagi zakat fitrah akhir Ramadan, itu membersihkan jiwa kita dari sifat kikir, bakhil. Yang kedua, membersihkan atau mensucikan harta kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qal khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kita infak, zakat fitrah itu mensucikan harta kita. Harta yang kita cari untuk kebutuhan keluarga, tetap kita berusaha mencari rezeki yang halal, yang thayyib. Tapi mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang salah tanpa kita sadar. Kalau sadar itu haram, wajib kita tinggalkan. Tapi mungkin ketika transaksi, muamalah, ada kekurangan, ada syubhat, ada kesalahan tanpa kita sadar, melalui infak dan sedekah itu mensucikan harta kita. Karena itu mohon di akhir bulan suci Ramadan yang punya harta belum menunaikan zakat, segera tunaikan zakatnya. Kalau di antara para jamaah yang punya kemampuan, wajib baginya menunaikan zakat fitrah akhir Ramadan. Zakat fitrah itu bukan hanya wajib bagi seorang kaya yang punya harta banyak, bukan. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam hadis sahih, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mewajibkan fardu zakatul fitrah ala kulli muslim, setiap orang muslim, laki maupun perempuan, besar maupun kecil, semua wajib menunaikan zakat fitrah. Kok saya bukan orang kaya, ya income saya, penghasilan saya terbatas. Kalau bisa zakat fitrah 1 sa', kurang lebih 3 kilogram, wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Misal contoh, 1 kilo beras berapa kurang lebih? Misal 10.000, 20.000 kali 3 jadi 30.000, atau anggap misal 50.000. Ada 50.000 wajib zakat fitrah. Bukan harus punya rekening soal dunia jutaan, orang kaya baru keluarkan zakat fitrah, bukan. Setiap orang muslim mampu
punya harta, punya uang, bisa mengeluarkan zakat fitrah, misal 50.000, wajib baginya menunaikan zakat fitrah untuk membersihkan hati dan mensucikan harta kita. Semoga ya Rabb Allah berikan rezeki yang luas barakah bagi bapak ibu semua. Dan semoga ya Rabb zakat fitrah itu insya-Allah menjadi sebab Allah menyempurnakan pahala puasa bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Jaber yang kembali mengingatkan kita untuk membersihkan hati kita, mensucikan harta kita melalui zakat. Sehingga kita mudah-mudahan tidak termasuk atau tergolong sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, na'udzubillah summa na'udzubillah, termasuk orang yang abdud dinar atau hamba uang atau apalagi hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan zakat ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya dalam tema kali ini, yaitu sempurnakan zakat. Terima kasih. Ada Pak siapa? Boleh berdiri? Iya. Diperkenalkan Pak Sobirin ya, betul ya. Silakan Pak Sobirin, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobirin dari DKM Jami Al-Mawana. Hanya sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Apakah misalnya saya masih ada hutang, itu harus wajib untuk pajak juga? Zakat maksudnya Ustadz? Betul, zakat. Ya, zakat ya. Zakat juga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mana yang diprioritaskan ketika kita masih ada hutang, zakat dulu atau hutang dulu begitu ya Pak Sobirin ya. Silakan Ustadz Fauzan. Boleh sambil bersama jamaah Ustadz Fauzan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya bagaimana ketika kita memiliki hutang, apakah masih ada kewajiban untuk membayar zakat, gitu ya. Tentu dua hal ini merupakan sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara hutang, ini merupakan kewajiban. Bahkan Nabi menyampaikan maddul ghani zulmun. Menunda hutang itu adalah satu kezaliman. Kadang kan kita kalau mau minjem uang, pas minjem kata-katanya manis bener ya Bu. Engkau bagaikan malaikat penyelamat hidupku katanya. Tapi pas giliran ditagih berubah kata-katanya Bu. Engkau bagaikan malaikat pencabut nyawa katanya. Ya. Padahal kita harus, kewajiban kita untuk melaksanakan atau menunaikan itu. Karena hutang itu nanti akan dibawa, artinya apa, ketika kita nanti meninggal dunia, jangan sampai kita masih membawa hutang. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya hutang kewajiban yang harus kita tunaikan. Terlebih makanya kita tidak boleh kita menunda-nunda, apalagi kita sudah mendapatkan nikmat. Ya, kita punya rizki yang mampu membayar hutang, tahu-taunya malah kita pergunakan untuk hal yang lainnya. Atau untuk asik-asikan jalan-jalan, ketahuan sama tetangganya Bu. Padahal dia punya utang, kok tapi bisa jalan-jalan. Akhirnya ibu-ibu nyindir pakai status WA, tapi nyindirnya pakai pantun. Bantu bilang cakep ya Bu. Pantunnya begini Bu. Tukang kentang pergi berlayar, ke KUA bawa kue bolu. Punya utang kagak bayar-bayar, status WA jalan-jalan melulu. Nah ini dia ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita tetap hutang kita tunaikan. Nah, bagaimana tentang konteks zakat tadi pun juga bagaimana ketika kita memiliki sebagai kewajiban dan penyempurna, ya tentu kita harus tunaikan juga sebagai bentuk bagaimana kita menyempurnakan ibadah puasa. Karena kalau zakat itu ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, maka ada kewajiban juga kita untuk berhutang, artinya mengkodoknya. Gitu ya. Jadi tentu hal ini tidak boleh juga kita tinggalkan. Walaupun memang
ada asnaf yang berhak untuk menerima zakat tersebut, ya. Tetapi kalau memang kita mengukur diri, ya Pak ya, artinya ketika hutang ini yang dalam konteks mungkin cicilan, ya, yang sekiranya kita pun zakat itu kan tidak begitu besar juga atau tidak membebani kita, dan itu merupakan kewajiban kita tunaikan pula. Di samping itu juga tetap tidak menghilangkan kewajiban kita untuk membayar hutang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Reni, boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Ustadz, saya dengan Reni dari Jamaah Majelis Ta'lim Al-Muwana, Komplek Dirgantara 3, Halim Perdana Kusuma. Izin saya bertanya mengenai tema hari ini adalah puasa sempurna dengan berzakat. Ya. Saya mewakili dari kaum Hawa Pak Ustadz, di mana kaum Hawa itu dalam 1 bulan penuh puasa itu tidak bisa full untuk menjalankan ibadah puasa. Apakah dengan membayar zakat itu puasa kita bisa dikatakan sempurna? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Syekh. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Betul sekali. Kalau pertanyaan untuk kaum Hawa, jadi saya berdiri di depan kaum Hawa aja lah. Ya, pertanyaannya kalau setiap bulan biasa ibu-ibu tidak bisa puasa beberapa hari. Apakah nanti di akhir Ramadan kalau kita bayar zakat fitrah itu menyempurnakan puasa bulan Ramadan? Tidak ada hubungan. Maksudnya gimana? Kalau seorang wanita tidak bisa puasa beberapa hari, uzur syar'i di bulan Ramadan, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nanti di akhir Ramadan saya bayar zakat fitrah untuk menutupi atau menyempurnakan bulan Ramadan. Tidak bisa. Terus harusnya gimana? Harus qada bulan suci Ramadan. Beberapa hari yang kita tidak bisa puasa, wajib dihitung. Lebih baik dicatat. 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, nanti di bulan Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah, kapan saja boleh kita puasa qada Ramadan. Tidak bisa puasa di bulan Ramadan 5 hari, wajib nanti puasa 5 hari, kapan saja. Tidak bisa puasa misal di bulan Ramadan 7 hari, wajib nanti setelah Ramadan qada puasa 7 hari. Sesuai hari yang kita buka di bulan suci Ramadan. Kalau zakat fitrah itu menyempurnakan puasa Ramadan secara umum. Kesalahan, kekurangan kita di bulan suci Ramadan itu ditutupi, ya, insyaAllah dengan zakat fitrah akhir Ramadan. Ya, itu jawaban bukan hanya untuk ibu-ibu, juga untuk bapak-bapak juga. Yang misal di bulan Ramadan ada beberapa hari sakit atau musafir, 3 hari, 4 hari, 5 hari gak bisa puasa, nanti udah kata Ustadz Fauzan Hidayatullah, nanti puasa atau zakat fitrah menyempurnakan bulan suci Ramadan, jadi gak perlu puasa. Bukan maksudnya begitu. Itu beda lagi. Ya. Hari-hari yang kita buka di bulan suci Ramadan itu wajib kita qada sesudah bulan suci Ramadan. Kapan qadanya? Kapan saja boleh. Bisa di bulan Syawal, alhamdulillah. Belum bisa, banyak acara, jamuan, undangan di sini sana halal bihalal. Nanti bulan Zulqi'dah boleh, Zulhijjah, Muharram, kapan saja boleh, tidak ada masalah. Intinya jangan lupa qada, karena tidak bisa jatuh qada bulan suci Ramadan dengan amalan apapun. Jelas? Semoga bulan puasa Ramadan ini semua diterima oleh Allah
subhanahu Amin, wa ta'ala. amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Jaber. Nah ini menarik pertanyaan apalagi berkaitan dengan fikih zakat. Nah nanti insya Allah akan dijelaskan di segmen-segmen berikut bersama guru-guru kita. Namun sebelumnya, nah di segmen berikut ada adik-adik kita yang juga akan memberikan tausiah kepada kita. Ada 2 adik-adik kita yang akan memberikan tausiah dalam segmentasi Dai Cilik. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Nah di samping saya sudah bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah, itu artinya kita sudah masuk dalam segmentasi Dai Cilik. Ustadz Fauzan nanti akan memberikan sedikit komentar dan sedikit penilaian untuk penampilan anda kita yang akan menyampaikan tausiah Ustadz. Siap, insya Allah. Nah nanti siap-siap nih Ustadz Fauzan akan tergeser nih nanti kalau udah bagus nih. Baik, oke langsung saja kita mulai Ustadz Fauzan. insya Allah. Inilah Ananda Abdillah Fakih, umur 10 tahun Ustadz. Masya Allah. Yang sudah siap tampil di hadapan para jamaah. Oke, kita hitung 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Damai Indonesiaku. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan berhasil dengan baik tanpa dilandasi ilmu yang cukup. Seorang pilot yang dapat menerbangkan pesawatnya tentu karena ia mempunyai ilmu yang cukup tentang penerbangan. Seorang dokter yang dapat mengobati pasiennya sehingga sembuh atas izin Allah karena ia mempunyai ilmu kesehatan yang cukup. Begitu juga dalam hal agama, seseorang dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan tartil, tentu karena ia mempunyai ilmu yang cukup tentang bacaan Al-Quran. 2 menit lagi. Seorang anak yang dapat menghormati kedua orang tuanya dan mengasihi terhadap sesamanya tidak lain karena ia mempunyai ilmu yang akhlak yang baik. Maka ilmu adalah cahaya yang menerangi dan menjadi petunjuk arah dalam tujuan hidup kita dan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Maka 1500 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat," yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, alangkah ruginya orang yang diberikan kesempatan oleh Allah tetapi tidak dipergunakannya untuk menuntut ilmu. Penyesalan terbesar seorang hamba yaitu hamba yang dibekali akal oleh Allah tetapi tidak disyukurinya dengan menuntut ilmu. 1 menit lagi. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Untuk itu, wahai saudaraku, semoga Allah golongkan kita orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu kita akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ananda Abdillah Fakih. Masya Allah. Silakan Ustaz Fauzan, bagaimana komentar penampilan Ananda Abdillah Fakih? Silakan Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Kita saksikan para pemirsa bagaimana Ananda Abdillah Fakih tadi menyampaikan dengan sangat lugas ya Bu ya. Dari intonasinya sudah bagus Ustaz Sofyan ya. Betul, Ustaz. Penekanannya tadi dalil disampaikan gitu ya. Gerakan tangannya. Cuman untuk masukan ya, Adek, jadi nanti ketika menyampaikan pesan boleh pandangannya juga dibagi ya. Jadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kemudian lebih tenang lagi, kemudian juga sampaikan dengan betul-betul menyampaikannya itu menyesuaikan kapan intonasi yang tinggi, yang rendah, nah itu juga disesuaikan. Tapi tadi sudah cukup bagus gitu ya. Tadi ketika menyampaikan thalabul ilmi tentang ilmu, itu penekanan bagus. Jadi memang dalam dakwah itu ada bagian hal-hal yang perlu kita sampaikan sebagai kita menandakan, oh ini pesannya penting gitu ya. Oh ini pesannya kurang dan sebagainya. Begitu pula ada pesan yang kita sampaikan mungkin dengan vokal yang seperempat, yang itu sebagai persuasif kita, sehingga audiens atau jamaah yang mendengarkan itu bisa menerima pesan dakwah kita dengan sebaik-baiknya. Semangat terus dalam berlatih, insya Allah mudah-mudahan menjadi muballigh da'i yang insya Allah bisa melanjutkan para da'i-da'i yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi buat Ananda Abdillah Fakih. Boleh duduk kembali Ananda Abdillah Fakih. Nah berikutnya kami akan panggilkan Ananda Humairah Setio Ramadanti berusia 11 tahun. Boleh ke atas panggung. Ini dia penampilan yang nanti insya Allah juga nggak kalah dari Ananda Abdillah Fakih. Oke, sudah siap? Oke, 3 menit dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti dari Madrasah Al-Mu'awwanah Kukila. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua. Hadirin jamaah Damai Indonesiaku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang menjaga lisan. Hadirin yang berbahagia, lisan adalah bagian tubuh yang kecil tetapi sangat besar pengaruhnya. Dengan lisan, kita bisa berkata yang baik atau berkata yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Hadirin yang dirahmati Allah, menjaga lisan berarti tidak berkata kasar, tidak berbohong, tidak mengejek teman, dan tidak mengadu domba. Waktu tinggal 2 menit lagi. Jika kita menjaga lisan, maka kita akan disayang teman, hati kita akan menjadi tenang, dan Allah akan memberikan pahala. Sebaliknya, jika kita tidak bisa menjaga lisan, bisa menyakiti hati orang lain dan membuatnya kita berdosa. Maka dari itu, mari kita biasakan berkata jujur, berkata sopan, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Seperti firman Allah pada surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Hadirin yang berbahagia, demikian ceramah singkat dari saya. Semoga kita semua menjadi orang yang pandai dalam menjaga lisan dan selalu berkata yang baik. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ihfaz alsinatana min dzikris su', yang artinya, ya Allah, jagalah lisan kami dari perkataan yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini adalah penampilan dari Ramadanti. Tidak mudah loh Ustadz, tampil di depan jamaah dan juga di depan kamera. Tapi dengan tetap tenang dan juga lugas. Komentarnya Ustadz Fauzan. Iya, Masya Allah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Anak kita ini bangga sekali, kita mungkin yang punya orang tua yang punya anak seperti ini. Tadi kita saksikan bersama bahwasanya betapa bagusnya ya beliau menyampaikan atau Adinda menyampaikan dari pesan dakwah tadi. Mungkin sebagai masukan ya Ade, yang pertama itu dari muqaddimah, tadi ada fasohah ashrofil, nah itu shinnya diperhatikan, nanti dilatih lagi ya agar lebih jelas. Jadi ashrofil anbiya wal mursalin. Kemudian yang berikutnya juga pandangannya, ya. Jadi dibagi pandangannya ke jamaah, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Kemudian lebih menikmati lagi penyampaiannya, lebih tenang. Dan tapi tadi gestur gerakannya, kemudian vokalnya tadi sudah cukup bagus, ya. Dan disesuaikan juga pesan yang kita sampaikan. Misalkan tadi ada kata santun. Mimik ekspresi kita juga harus menyesuaikan, santun gitu ya. Jadi lebih enak, jadi pesannya bisa lebih sampai. Mudah-mudahan insya Allah kelak kedepannya bisa menjadi ustazah ya. Amin, yang betul-betul amin. bisa menyampaikan pesan dakwah yang sejuk untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Insya Allah, Amin. Terima kasih Ustaz ya. Fauzan Hidayatullah dan silakan duduk kembali ada Nanda Ramadanti dan pemirsa kita akan kembali dalam Indonesiaku Spesial Ramadan dalam segmentasi tanya jawab dalam tema besar kita yaitu menyempurnakan puasa dengan menunaikan zakat. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Saya sudah bersama Syekh Jaber yang ini jelas sekali antara tinggi dan pendeknya ya Syekh. Ya, saya jadi minder nih berdiri sama Syekh Jaber nih. Oke, sudah bersama Syekh Jaber yang insya Allah nanti akan menjawab pertanyaan dari jamaah kita. Ada Ibu Ari, boleh berdiri Ibu Ari dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami Bu Ari dari Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah ingin menanyakan, jika ada seorang ibu, Ustaz, ada seorang ibu yang melahirkan di hari terakhir bulan Ramadan, 1 hari menjelang Lebaran, kemudian dia lupa menunaikan zakat si bayi tersebut, sedangkan zakat fitrah itu kan waktunya sampai sebelum salat Idul Fitri ya Syekh ya. Kemudian bagaimana solusinya ketika lupa, apa bisa diganti di bulan lain atau dimaafu atau dimaafkan atau bagaimana Syekh? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadal Syekh. Bismillah, pertanyaan dari Ibu.
seorang ibu melahirkan anak malam terakhir di bulan suci Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri. Saya menjelaskan, walaupun belum melahirkan, sudah masuk hari raya Idul Fitri, tapi ibu belum melahirkan. Bayinya masih ini, di rahimnya, masih hamil ini. Sebagian ulama berkata, tetap bayar zakat fitrah. Itu ijtihad dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Zakat fitrah bukan hanya orang yang sudah lahir, bahkan yang sudah dalam rahim boleh dia membayarkan zakat fitrah. Nah, karena itu apalagi dia melahirkan anak pas malam hari raya Idul Fitri. Itu lebih baik tetap kita hitung bayar zakat fitrah. Bapak Ibu, seorang hamba itu yang selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halnya biasa, walaupun hal kecil, dia berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang hamba yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari celah atau boleh enggak ini. Kita mencari sesuatu yang mudah. Kalau mampu, tetap kita bayar zakat fitrah. Kalau tidak mampu, misal 50 ribu yang kita jelaskan, misal 50 ribu. Kalau berat, tidak bisa, itu dimaafkan. Tapi kalau bisa 50 ribu atas anak yang sudah dirahim, tetap kita bayar karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah tetap menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pahala zakat fitrah saja, melainkan seorang ibu mengambil posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Syekhuna Syekh Muhammad Jabar. Boleh duduk kembali dan saya nanti akan bersama Ustadz Fauzan Hidayatullah yang nanti akan menjawabnya. Boleh berdiri bersama saya Ustadz Fauzan? Nah, kami persilakan jamaah dari bapak-bapak, kali ini Bapak Sidi. Silakan Bapak Sidi untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dengan kami Sidi Kartono, kami dari Jamaah Al-Mu'awanah, dari Jamaah Masjid Al-Mu'awanah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Tadi yang disampaikan menarik sekali Pak Ustadz. Sempurnakan puasa dengan zakat. Pertanyaan kami adalah, bagaimana hukumnya jika kami rajin puasa dan sedekah, namun justru lalai kami dalam menghitung kewajiban zakat yang sifatnya wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalai dalam hal ini tidak menunaikan zakat begitu ya Pak ya? Betul. Oke, silakan Ustadz Fauzan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Hadirin Bapak Ibu jamaah, para pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban zakat ini bukan hanya sebagai hal yang perlu kita laksanakan dalam artian dia menjadi penyempurna ibadah puasa, dan yang tadi saya sampaikan di awal bahwasanya kita melaksanakan ibadah puasa itu kaitannya dengan Allah, tapi juga Allah memerintahkan untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan kita merasa cukup dengan puasa kita tapi lupa menunaikan zakat yang harus kita keluarkan. Sehingga dalam hal ini bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya amal itu akan tergantung bainas sama'i wal ard. Amalan puasa kita akan tergantung bainas sama'i wal ard, kecuali amal itu bisa diangkat dengan kita membayar zakat fitrah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyampaikan walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, mereka yang memiliki atau menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya hartanya di jalan Allah, absyir, maka berikan kabar gembira, fabashshirhum bi'adzabin alim,
berikan kabar gembira, tapi kabar gembira di sini apa? Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita merasa cukup bahkan lupa ya dengan kewajiban kita, karena kesempurnaan tadi yang saya sampaikan bukan hanya semata-mata menyempurnakan. Zakat ini merupakan bagian daripada kewajiban kita juga yang harus kita tunaikan, sehingga kita pun harus memperhatikan ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Wa fi amwalim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ya, di harta mereka itu terdapat hak orang-orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Sehingga kita harus menunaikan kewajiban kita, tidak hanya sekedar menumbuhkan empati kita menahan lapar dan dahaga, tapi juga puncaknya kita memberikan nikmat yang kita miliki untuk bisa juga dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Itulah kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah dan juga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dengan kita menunaikan zakat dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah telah memberikan pencerahan dan juga tausiah pada siang hari ini, dan juga Syekhuna Syekh Muhammad Jaber. Di segmen berikut pemirsa kita nanti akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah, Tabarakallah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita pada kesempatan sore hari ini, kita semakin dimudahkan hati kita, diringankan harta kita untuk menunaikan zakat, sehingga sempurnalah ibadah Ramadan kita selama 1 bulan penuh. Akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rda anna. Allahumma rda anna. Allahumma rda anna. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله تتوبي له bulan suci Ramadan dengan ridhamu, dan bebaskan kami dari api neraka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dipersembahkan oleh didukung oleh